Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kita ucapkan terima kasih pada Allah bahwa sampai sehari ini kita masih melaksanakan dengan tulus, ikhlas, dengan lapang dada, syukur pada Allah menjalankan ibadah Ramadan. Yang paling pasti doa kita, kerja keras kita, kesabaran kita menentukan kalau kita orang-orang muttaqin. Saat inilah kita ucapkan alhamdulillah kita masih sehat walafiat lahir batin. Pemirsa televisi Nahdlatul Ulama Pesanggerahan yang sama dirahmati Allah, sering kita meneriakkan, mendengar siapa kita. Kita manusia. Siapa kita? Kita hamba Allah. Siapa kita? Lalu yang sering kita bacakan adalah kita adalah umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Harapan Allah dari puasa kita, Ramadan kita adalah menjadi muttaqin. Dan yang jadi garis bawah buat kita semuanya sore ini, yang kita jalani adalah puasa. Puasa muttaqin. Muttaqin yang berpuasa. Apa sih puasa itu? Yang pertama adalah pelopor. Pelopor apa? Pelopor tauhid. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kenalkan diri kita pada Allah. Kenalkan keluarga kita, anak, istri, dan orang-orang dekat dengan kita pada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Kita masih dikasih kesempatan hidup di dunia ini. Jalan kita, ikhtiar kita. Nah, ini semuanya adalah muatan hidup. Maka inti permasalahan dari permuatan hidup, yang dari pertanyaan awal tadi siapa kita? Kita adalah orang-orang manusia yang bertugas menjadi pelopor tauhid, mengenalkan makhluk Allah kepada Allahnya, mengenalkan makhluk pada Khaliknya. Nah, lalu pelopor apa lagi? Pelopor adab, akhlak manusia. Ahsan taqwim. Sempurna manusia Allah ciptakan di dunia ini karena tingkatan ketinggian moralitas manusia itu sendiri. Sangat tepat kalau baginda Rasul, innama bu'istu, aku diutus nggak ada kata lain, liutammima makarimal akhlak. Setelah akidah, setelah tauhid, setelah pelopor tauhid, mengenalkan Allah, kenalkan manusia menjadi makhluk Allah yang manusiawiyah. Yang mana? Yang mengenal dan mengenalkan akhlak manusia sebagai manusia. Pelopor apa lagi? Pelopor kebersamaan menjadi makhluk Allah. Jadi jangan ada yang merasa benar, jangan ada yang merasa lebih pintar, jangan ada yang merasa lebih kuat. Tidak ada kekuatan, tidak ada manusia yang lebih pintar. Sesungguhnya Allah ciptakan mereka adalah seluruhnya dengan fasilitas serba cukup. Kalaupun ada orang pintar, karena ada yang bodoh. Kalaupun ada orang yang kaya, karena ada yang miskin. Kalaupun ada barangkali yang kelebihan, apa tampan atau cantik, karena ada yang kurang cantik mungkin. Nah, buat kita, ciptakan kedamaian, kebersamaan. Jangan ada merasa beda suku, lalu beda cara peradaban. Apalagi di Indonesia, beragam aneka ragam budaya, beragam aneka ragam suku, beragam aneka ragam bahasa, beragam aneka ragam kulit, dan lain sebagainya.
Nah, ini Allah ciptakan semuanya. Untuk apa? Kebersamaan menjadi hambaku. Sebab tidak ada yang aku ciptakan dari hamba-hambaku yang sama kecuali satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Di mataku yang tertinggi, kata Allah, hanya orang-orang yang muttaqin. Jadilah pelopor kebersamaan dan kebersatuan antara kita makhluk sesama manusia. Beda agama bukan harus berbeda manusianya. Beda keyakinan bukan harus menjadi perbedaan, lalu harus memisahkan diri dan berpecah belah, atau apalagi bermusuh-musuhan. Rasanya ini merupakan kerugian sebagai manusia. Maka satu konteks dasar kita di negeri tercinta Indonesia ini, ciptakan kedamaian seluas-luasnya. Nah, lalu kemudian dari manusia muttaqin, dari pertanyaan siapa kita setelah jadi pelopor, jadilah uswah hasanah. Uswah hasanah dari mana? Jelas konteks Al-Quran. Yuqimuna sholat, ibadah. Setelah kita jadi pelopor tauhid, jadilah pelopor ibadah. Kenalkan manusia dengan agama. Kenalkan manusia dengan tatanan, hukum, undang-undang yang memang benar-benar akan membawa maslahat. Baik masalah dunia, terlebih masalah akhirat. Kalau cerita tentang puasa kita, di dalamnya ada yuqimuna sholat. Bulan Ramadan. Ramadan syahrul siyam. Ramadan syahrul qiyam. Ciptakan uswah hasanah. Bahwa kita ada pengabdi Allah yang setia. Buktikan kalau kita adalah orang-orang yang muttaqin. Kita adalah orang-orang yang setia ruku dan sujud pada Allah. Katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, lalu kemudian ada lagi. Setelah A-nya ini, contoh suri tauladan amaliyah. Maka jadikan puasa setelah uswah hasanah adalah amanah. Puasa ini amanah Allah. Yang terjadi, yang datang setahun sekali dalam hidup kita. Selama 12 bulan, cuman 1 bulan setahun sekali Ramadan datang. Nur Muhammad yang diirikan oleh nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad. Sampai-sampai Nabi Allah Musa saja mendengar keistimewaan bulan Ramadan bagi umat Muhammad. Betapa dosa diangkat, betapa amalia dilipat gandakan pahalanya, betapa jaminan sorga paling dulu umat Muhammad sebelum umat-umat yang lain. Saat itu pula Nabi Allah Musa berdoa, "Lau atola umri la'attabi'u Muhammad." Andai kata aku diperpanjang umurku, diperpanjang usiaku, sampai aku bertemu dengan Muhammad, aku tanggalkan kerasulanku, aku lepas jabatanku sebagai Nabi dan Rasul, dan aku siap jadi rakyat biasa. Aku siap menjadi umat Muhammad. Karena keistimewaan bulan Ramadan ini. Ini uswah dan amanah dari Allah. Berbahagialah buat kita orang-orang Islam. Berbahagialah orang-orang yang cinta pada agama Rasulullah. Kitalah orang-orang muttaqin. Amanah yang besar ini, tolong rawat dengan baik. Sambut tamu Allah Ramadan di rumah kita seindah-indah mungkin, sesantun mungkin, dan bikin Ramadan bahagia di rumah kita. Lalu S-nya adalah solusioner. Jangan pernah bingung jadi umat Rasul. Jangan pernah bingung jadi umat Nabi. Tidak ada umat Nabi yang ucap Allahu Akbar dengan sholat. Tidak ada satupun umat Nabi yang dia siap menahan lapar, siap menahan haus karena Allah, kecuali Allah akan cukupkan rizkinya. Allah akan senantiasa berikan satu kebahagiaan. Lapar kita Allah akan balas kenyang. Haus kita Allah balas dengan kecintaan. Betapa ketika wanginya kita jadi umat Rasulullah, menahan lapar,
wanginya pun lebih wangi daripada minyak kasturi. Jangan pernah jadi umat Rasul pengeluh. Jadilah solusioner. Jangan menjadi masalah. Jangan menjadi umat yang bermasalah atau mencari-cari masalah yang akhirnya akan bermasalah. Jadilah umat Rasul yang solusioner. Kita dikasih akal, kita dikasih pikiran, dan kita pun diberikan satu kecerdasan. Maka tampillah di umat Nabi yang benar-benar ketika kita dihadapkan oleh urusan dunia, kita pun dengan senyum karena Allah. Hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Kita cari solusi terindah. Maka seindah-indahnya solusi dalam hidup adalah dekatnya kita dengan Allah, pakai dan gunakan kecerdasan kita demi mempertahankan kehebatan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang paling akhir adalah adil dalam kehidupan. Urusan orang muttaqin, siapa kita? Kita adalah orang yang adil untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Bukan orang baik yang akhirat melulu melupakan dunia, dan bukan pula orang yang baik urusan dunia mulu melupakan akhirat. Jadi dunia harus kita cari, akhirat pun harus kita cukupkan. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Nah, ini semuanya fasilitas dari Allah. Dunia Allah kasih fasilitas, akhirat Allah kasih fasilitas. Ayo selamat berbuka puasa buat saudara-saudaraku, keluarga Nahdiyah, jamaah Nahdiyah, keluarga Nahdiyin. Siapa kita? Kita adalah orang-orang muttaqin yang benar-benar muttaqin, yang solusioner untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Selamat berbuka, berkenan Allah ciptakan dan lahirkan kita senantiasa kecerdasan menjadi orang-orang muttaqin yang setia dunia akhirat. Allahumma waffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.